Lawan, NKRI bukan ladang banjakan kalian mafia. Ditulis oleh Hendro S di cword.com. Halo, selamat datang di channel Fokus Day bersama JJ. Saya secara pribadi sempat bertanya, mengapa pemerintah seakan terlihat lamban serta tidak sigap dalam merespon merebaknya pandemi COVID-19. Kemenkes yang berada di garda terdepan tampak loyo, tidak bersemangat merespon segala perubahan yang terjadi. Saya rasa instruksi Presiden Jokowi cukup jelas dan tegas pada saat mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19, namun ketika jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 semakin bertambah dari hari ke hari, saya mulai melihat seperti ada kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Pesan Presiden Jokowi sangat jelas bahwa beliau akan berupaya sekuat mungkin untuk menanggulangi penyebaran pandemi wabah ini. Harusnya pesan ini mampu diinterpretasikan oleh para pembantu beliau, walaupun kita tahu bahwa memang tidak ada satupun negara di dunia ini yang benar-benar siap menghadapi pandemi wabah COVID-19 ini. Semua jatuh bangun, bahkan Amerika yang katanya negara adidaya pun babak belur dihajar COVID-19. Setelah membaca 3 artikel kakak pembina Cword yang dilansir sekaligus dalam sehari, saya mulai paham bahwa memang ada yang salah dengan para eksekutor di bawah Bapak Presiden. Ada oknum-oknum yang saya sebut pengkhianat bangsa bermain dalam kesusahan banyak orang. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi karena bagi mereka, derita kita adalah pundi-pundi uang bagi mereka. Pernyataan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir semakin memperjelas bahwa ada mafia-mafia besar yang bermain dalam musibah nasional ini. Erick Thohir secara gamblang dan blak-blakan menyinggung mereka-mereka yang sengaja mencari untung dalam pengadaan alat-alat kesehatan maupun obat-obatan guna menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Lalu hal selanjutnya yang semakin mempertegas permainan para pengkhianat bangsa ini adalah adanya upaya memperlambat segala cara pengobatan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu cara paling efektif menolong para pasien COVID yang tergolong berat maupun kritis adalah dengan cara pengobatan plasma konvalesen. Sudah banyak negara seperti Tiongkok, Amerika yang menerapkan pengobatan ini dan hasilnya sangat menjanjikan, terutama bagi pasien yang tergolong berat maupun kritis. Benang merah antara adanya mafia alkes maupun obat-obatan dengan terapi plasma konvalesen cukup menjelaskan bahwa ada kekuatan tidak terlihat yang sedang bermain di belakang. Seperti apa yang ditulis oleh kakak pembina, bahwa semakin berlarut wabah COVID-19 ini, maka semakin lama pula mereka bisa menikmati kucuran APBN, serta semakin lama pula mereka mengulur waktu pengusutan mega skandal yang beberapa saat lalu sempat heboh. Kita ambil contoh paling mudah adalah perbandingan biaya yang harus dikeluarkan antara penggunaan ventilator pernafasan dan terapi plasma konvalesen. Harga sebuah ventilator pernafasan berada di kisaran ratusan juta hingga miliaran rupiah, sedangkan terapi plasma konvalesen, yakni harga proses plasma ke PMI ditambah harga bag untuk plasma darahnya hanya sekitar 1,3 jutaan. Bisa kita bayangkan berapa terapi yang bisa kita berikan dengan harga sebuah ventilator. Itu baru harga ventilator. Belum kita hitung segala jenis obat serta tes PCR yang reagen kitsnya seharga 500 ribuan dan harga PCR-nya antara 3 sampai 5 miliar rupiah. Inilah yang saya rasa sangat amat mengganggu para oknum pengkhianat bangsa. Mereka tidak ingin pemerintah berhenti menguncurkan dana segar, pengadaan alkes ataupun obat-obatan yang notabene belum tentu seampuh terapi plasma konvalesen. Yang saya tak habis pikir adalah bagaimana mereka-mereka ini tega melakukan ini semua di tengah kesusahan bangsa dan negara ini. Apa mereka lupa bahwa mereka lahir di tanah NKRI? Apa mereka lupa bahwa mereka juga memiliki keluarga yang harus mereka lindungi? Bagaimana jika COVID-19 menjangkiti istri, anak, cucu ataupun orang tua mereka? Ingat, mereka yang meninggal karena COVID-19 juga memiliki keluarga yang mereka cintai. Apa kalian akan bertanggung jawab atas kehilangan mereka? Saya harus akui bahwa mental para pengkhianat bangsa ini sudah sangat bobrok. Ketika ada harta menumpuk di depan mata, maka mereka akan mengambilnya tanpa memikirkan saudara sebangsa dan setanah air. Harga diri serta rasa kemanusiaan mereka telah lama mereka gadaikan demi tumpukan rupiah yang tak mungkin mereka bawa ke alam kubur. Miris memang, ketika kita bersama mendukung presiden yang bekerja siang malam tanpa henti, harus menyaksikan bagaimana beliau dikelilingi oleh serigala pengkhianat bangsa yang sigap setiap saat memangsa beliau. Jangan khawatir Bapak Presiden, kita adalah bangsa yang tangguh. Tidak semua anak bangsa seperti mereka yang menggadaikan jiwa cinta tanah air mereka demi harta duniawi. Saya optimis badai ini akan berlalu. Ketika semua ini berlalu, nama-nama mereka yang tercatat dalam daftar pengkhianat harus dilibas tanpa ampun demi Indonesia Raya Jaya Maju Merdeka.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Fokus Day hari ini.